Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Duna Siaga dengan NIM B1202119. Saya berasal dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon Agathis demara untuk memenuhi luas dendrologi. Agathis demara adalah salah satu pohon terbesar di hutan pegunungan Malaya. Biasanya tumbuh hingga 50 meter dengan spesimen luar biasa hingga 65 meter. Pohon cemara ini memiliki bentuk kerucut yang meruncing, batang yang panjang dan bening bisa berdiameter 1,8 meter. Sumber utama damar yang banyak digunakan dalam pengobatan dan industri, pohon ini juga biasa ditanam sebagai tanaman hias. Tegakan pohon spesies ini telah sepenuhnya diekstraksi di bagian besar wilayahnya, terutama di Kalimantan. Eksploitasi terus dilakukan secara besar-besaran, dan regenerasi ditegakkan sisa tidak cukup untuk menggantikan populasi yang hilang. Pohon ini diklasifikasikan sebagai rentan dalam daftar merah spesies terancam. Klasifikasi ilmiah kerajaannya Plantae, divisi Pinophyta, kelas Pinopsida, ordo Spinales, famili Araucariaceae, genus Agathis, spesies Agathis demara, nama binomial Agathis demara. Sinonimnya ada beberapa di sini. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman damar. Yang pertama itu adalah akar. Sistem perakaran pada tanaman damar adalah akar tunggang yang ukurannya mendatar dan bentuknya tegak lurus. Akar terutama terbentuk kerucut dan dikelilingi akar tenggelam besar yang tumbuhnya lurus. Di samping akar utama terdapat rambut akar yang berukuran kecil dan jumlahnya banyak. Saat pohon dewasa, akar utama memiliki panjang sekitar 3 meter, sementara serabut akarnya bisa mencapai 10 meter. Namun pada pohon dewasa jarang ditemukan akar cabang yang halus seperti pada pohon muda. Di bagian ujung akar terlindungi jaringan tumbuhan yang disebut dengan turung akar yang permukaannya berlendir. Lendir pada ujung akar ini sebagai pelumas akar tetapi menembus tanah agar tidak rusak. Yang kedua ini adalah batang. Batang damar tergolong sebagai pohon besar dengan tinggi hingga 60 meter dan diameternya 120 cm sampai 200 cm. Batang tanaman damar bertipe monopodia lurus, namun terkadang juga sedikit berputar dan tidak berbanir. Damar juga memiliki kulit kayu dengan tebal 1-2 cm yang berwarna coklat kelabu. Tanaman damar memiliki tajuk yang tidak lebar, berbentuk kerucut, dan saat tumbuh mudah susunannya sangat rapat. Namun akan tetapi sedikit renggang dan mendatar saat pohon sudah tua. Pada pohon muda, cabang-cabang tampak melingkari batang. Kulit batang damar mengandung flavonoid, tanin, dan juga polyphenol. Yang ketiga ini adalah daun. Tanaman damar memiliki daun tunggal yang kedudukannya berpasangan. Namun pada ranting yang masih muda, daun berkumpul pada bagian ujung. Daun tersebut berbentuk bulat telur dan tidak jarang bulat panjang dan pipi. Jika melihat rasio lebar dan panjang daun adalah 1:3 sampai 1:6. Ukuran panjang daun adalah 7,5 sampai 12 cm dengan lebar 2 sampai 3,5 cm. Daun tanaman damar banyak dimanfaatkan sebagai obat luka. Cara menggunakannya adalah daun damar dicuci hingga bersih, kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah halus, daun damar kemudian ditempelkan pada luka, kemudian dibalas dengan kain yang bersih. Yang keempat ini adalah bunga. Tanaman damar dapat berbunga di sepanjang tahun, terutama di bulan Februari sampai April atau Agustus sampai Oktober. Tanaman ini memiliki bunga dengan kelamin terpisah antara jantan dan betina. Pada bunga jantan berada di ujung aksilari dan ketiak daun. Bunga jantan memiliki tangkai bunga pendek berbentuk silinder dan panjang 3-5 cm dan diameternya 15 mm. Permukaan bunga jantan ditutupi sisik yang berbentuk menyerupai sendok makan dan berbentuk seperti genteng pada atap rumah. Bunga jantan berbentuk silindir dan ujung yang runcing. Sementara itu pada bunga betina berbentuk bulat dan panjangnya 6-8 cm dan memiliki diameter 6-7 cm. Sisik pada bunga betina juga tersusun teratur dengan ujung bersegitiga. Yang kelima ini adalah buah. Buah dari tanaman damar berbentuk yunus dan
permukaannya ditutupi sisi yang berlapis seperti susunan atap genteng atau embri kubus, sehingga membentuk spiral yang mengelilingi poros yang berbentuk goda. Goda memiliki daging yang tebal dan di dalamnya terdapat biji. Buah ini memiliki ukuran 6 mm dan berwarna putih kekuningan. Yang keenam adalah biji. Biji dari tanaman daun memiliki bentuk bulat telur dengan panjang 10 sampai 11 mm, lebarnya 8 mm dan memiliki sayap. Biji tersebut berwarna coklat dan tertanam dalam konus. Biji yang segar dan baru dipetik memiliki daya kecambah 90 sampai 100 namun 100%. Namun setelah disimpan selama 1 minggu daya kecambahnya turun menjadi 80 sampai 90%. Begitu juga biji yang kering akibat tiupan angin. Daya kecambahnya sebesar 80 sampai 90%. Biji daun sebaiknya ditanam ketika masih segar atau sebelum disimpan selama 6 minggu. Hal ini dikarenakan pada saat itu kecambah tidak akan dapat berkecambah lagi. Yang berikutnya ekologi dan etnobotanik Agathis Damara. Ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos, yaitu rumah, dan logos, yaitu ilmu. Maka secara umum, ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti telaah atau ilmu pengetahuan. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh H. Reiter pada tahun 1865. Tetapi pada umumnya para ilmuwan menyatakan bahwa Ernest Haeckel pada tahun 1866 adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah ekologi dari bahasa Jerman oekologie, yang mendefinisikan ekologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi makhluk hidup di rumah atau di alam sekitar. Damar dalam penelitian ini dihasilkan pohon famili di Dipterocarpaceae dan Burseraceae. Masyarakat suku anak dalam atau SAD bermukiman di Taman Nasional Bukit 12 TNBD, memanfaatkan damar untuk bahan bakar obor, obat ritual, dan perekat. TNBD merupakan pelestarian hutan terkait erat dengan kearifan lokal masyarakat SAD. Informasi ekologi dan etnobotanik pohon penghasil damar masih terbatas. Selanjutnya bertujuan menginventarisasi pohon penghasil damar, mengungkap kearifan lokal SAD, memanfaatkan manfaat damar, mengkaji komposisi vegetasi di zona pemanfaatan TNBD, pohon edafik, habitat pohon penghasil damar, serta strategi konservasi tumbuhan agar berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan bulan April sampai Juli 2014 di zona pemanfaatan TNBD wilayah Saralangu. Analisis vegetasi menggunakan metode nettest sampling. Data etnobotanik penghasil damar diperoleh melalui wawancara, observasi partisipasi aktif, dan dokumentasi penggunaan teknik snowbird sampling. Yang selanjutnya adalah sifat kayu Agathis Damara. Yang pertama itu berat. Kayu agathis termasuk kayu yang terbilang ringan bila dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Meskipun tidak seringan kayu sengon, kayu ini memiliki berat jenis rata-rata sebesar 0,49. 2. Kekerasan. Kayu ini memiliki tingkat kekerasan sedang. Ketiga, keawetan. Kayu ini termasuk jenis kayu yang tidak terlalu awet. Namun demikian, kayu ini juga tidak terlalu mudah lapuk bila dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Yang keempat, pengeringan. Kayu agathis termasuk kayu yang harus memungkinkan dikeringkan. Hal ini dikarenakan kerentanannya pada hama jamur. Kelebihan kayu ini tergolong kayu yang mudah untuk dikeringkan. Yang kelima, daya retak. Salah satu letak keunggulan kayu agathis adalah daya retaknya yang tergolong rendah. Yang keenam, kemudahan pengolahan. Kayu agathis termasuk kayu yang tergolong mudah untuk diolah. Selain mudah dikeringkan, kayu ini juga sangat mudah untuk dipotong, diserut, didesain untuk bentuk tertentu, dan berbagai jenis pengolahan lainnya. Yang ketujuh, warna. Warna kayu agathis cenderung seragam pada bagian pinggir atau gubal dan tengahnya atau teras, sehingga kita tidak akan melihat perbedaan yang signifikan pada bagian pinggir dan tengahnya. Warna yang umum pada kayu ini adalah kuning agak keputih-putihan.
Namun demikian, terdapat variasi lain yang tersedia seperti kuning, kecoklatan, hingga agak kemerahan. Yang kedelapan, serat. Kayu agatus memiliki arah serat yang bervariasi. Arah serat yang domain pada kayu ini adalah lurus. Akan tetapi terdapat pula variasi lain, yakni pola serat terpilin. Yang kesembilan, permukaan. Permukaan kayu ini terasa licin bila diraba. Yang kesepuluh, tekstur. Salah satu keunggulan kayu agatus adalah teksturnya. Kayu ini banyak digunakan dalam industri furnitur karena teksturnya yang halus serta merata. Sekian dari hasil presentasi saya tentang pohon agatus damara. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.